Daniel Mananta. Shalom Peppers, welcome back to There is Hope. And here we go, the one and only Daniel Mananta. Welcome bro. Selamat Selamat datang Daniel. Waduh. Thank you. Terima kasih. Sudah Thank you berkenan banget loh ini. hadir ya. Ya, Aduh, terima kasih luar banyak. biasa. Saya biasa. seneng banget diundang sama suami istri favorit saya. Alalala. Ini juga favorit kita ya. Iya betul sekali. Sama-sama favorit kita, sama-sama bintang 5. Bro, gue pengen nanya dong, apa sih yang udah selama ini dari perjalanan tetangga kamu nih, ya kan? Apa sih yang lu ketemu paling unik lah dari tetangga-tetangga lu ini? Banyak banget sih. Mungkin sekarang ini kita udah ada ratusan ya, udah 100 lebih sih, udah 150-an tetangga gitu. Ratusan? Yes. Kalian juga, salah satu dari ratusan tersebut. Jadi banyak banget dan gue sendiri juga bingung juga ya kalau misalnya ditanya mana yang paling spesial, karena menurut gue semuanya spesial. Dan setiap kali tamu yang gue undang pasti ada sebuah nilai atau sebuah pelajaran yang gue dapetin juga. Amin. Bahkan dari kalian juga. Amin. Gitu kan. Dan baru-baru ini gue baru aja ngobrol sama seseorang yang jauh lebih muda dari gue, lahirnya tahun 2002, tapi di situ gue belajar banyak banget dari cerita hidupnya dia gitu. Jadi gue nggak bisa sih pinpoint cuman satu gitu. At least semuanya udah ada suatu suatu pengalaman atau suatu cerita yang keren yang buat lo tuh jadi pelajaran hidup buat lo ya. Betul, karena emang intinya Daniel Mananta Network itu gue pengen membagikan pelajaran hidup manusia, ya kan, memanusiakan manusia jadi manusia, dan kita bisa belajar juga. Dan it's always about that. Kita bikin playlist baru namanya Ayah Bagaimana Bila Aku, dan di situ juga Lukman Sardi di sini sebagai ayah yang membagikan nilai-nilai kehidupan juga dari sosok atau kacamata ayah buat anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah gitu. Seperti kayak fatherless lah ya. Fatherless generation gitu. Nah, dan begitu juga dengan Daniel Tetangga Kamu, abis itu Sweat and Chat, dan banyak playlist lain. Dan gue berharap banget in the long run, ketika orang akhirnya ngerti poin dari Daniel Mananta Network, mereka hidupnya tertransformasi. Wow, betul. Sehingga Berubah, ya? dengan nilai-nilai kehidupan yang mereka pelajarin, nilai kehidupan yang mereka dapatkan, mereka menjadi orang yang lebih baik lagi aja. Itu sih keren. harapan Kan gue. dalam perjalanan hidup seseorang, misalnya dalam kehidupan tuh ada perjalanan kan. Nah, dalam perjalanan itu kan tentunya nggak semua mulus, nggak semua itu up, pasti ada downnya. Dan pada saat down ini adalah itu di saat dimana kita harus mempunyai suatu kalau gue bilang harapan dalam hidup. Nah, menurut seorang Daniel, harapan lu tuh sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Harapan gue sama Tuhan. Iya. Kan ada gue yang bilang, Tuhan gue maunya ini dong, gue mau begini dong. Atau memang ini sesuai dengan harapan lo dalam kehidupan lo sampai titik ini? Oke, ini menarik banget sih. Karena gini, gue kayaknya gue baru share ini beberapa hari yang lalu deh. Jadi lo tadi barusan bilang gitu, Tuhan gue berharap begini gitu kan. Gue pernah ada satu momen di hidup gue, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. Jadi gue bilang begini, gue denger sebuah khotbah, dia bilang kalau misalnya lu emang pengen hidup berserah sama Tuhan, ya udah lu serahkan semuanya gitu. Tapi yang namanya hidup berserah, gue gak tahu nih kalau misalnya yang lagi nonton ya, itu gak gampang ternyata. Kita bisa nyanyi lagunya, aku serahkan semuanya. Aku berserah gitu kan. Aku berserah. I surrender gitu kan. Selesai lagunya. No, tapi bukan cuman itu aja. Maksud gue gini, mungkin dari kita semua di sini, apakah kita mau menyerahkan semuanya ke Tuhan di dalam tangannya Tuhan? Belum tentu. Contoh, ketika gue punya anak, gue sendiri juga sebenarnya khawatir banget. Karena gue sebagai seorang ayah, kayaknya gak bisa ngelihat 24 jam 7 hari anak gue kemana-mana. Gue sebagai seorang ayah itu ada limitnya. Akhirnya gue sempat doa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mendoakan anak saya, aku menyerahkan anak saya di tangan-Mu, karena gue udah gak bisa ngontrol lagi kan. Jadi Tuhan yang tolong menjaga mereka. Tuhan pokoknya kalau misalnya Tuhan mau pakai mereka menjadi apa, Tuhan yang gunakan mereka. Kayak gitu, silahkan Tuhan. Ini anak-anak saya, aku akan menyerahkan anak-anak saya di dalam tangan-Mu. Coba ganti anak-anak itu menjadi
uang. Oh, uang. Yang penting ya. Iya. Oke, doa yang sama. Tuhan, aku akan menyerahkan seluruh uangku di tangan-Mu. Pergunakan apapun yang Tuhan mau dengan uangku yang selama ini udah saya kumpulkan. Dengan aset yang saya punya, dengan rumah yang saya punya, dengan status yang saya punya. Tuhan bisa pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa? Susah. Oke, susah. Itu di situ gue bergidik gitu. Gue yang kayak, duh, nanti kalau misalnya Tuhan beneran pakai duit gue, diuji beneran nggak? Iya, abis itu dibawa ke Afrika gimana? Untuk orang-orang yang nggak bisa makan di Afrika gitu kan. Oh no. Nah, akhirnya di situ gue baru ngerasa, wow, gue ternyata masih lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Gue masih belum berserah 100% ke Tuhan dan belum semuanya. Ini yang lebih susah, ini yang lebih sulit lagi. Ada suatu kejujuran di hadapan Tuhan ya. Betul. Dan ini yang lebih sulit lagi. Bulan lalu gue baru mendoakan ini juga. Tuhan, aku ingin menyerahkan semua impian, cita-cita sama masa depanku di tangan Tuhan. Amin. Right? Ya. Gini, gue pengen nanya aja nih sama yang lagi nonton ya. Kira-kira ketika lu ngomong hal seperti itu, lu punya cita, aduh suatu saat gue pengen punya mobil ini, suatu saat gue pengen nikah dengan orang seperti ini, suatu saat gue pengen punya kerjaan seperti ini, gue pengen punya status seperti ini, gue pengen uang segini, gue pengen tinggal di rumah seperti ini, gue pengen gini segala. Itu semua udah bukan keputusan lu lagi, tapi udah keputusannya Tuhan. Berani gak? Sebenarnya sih kalau saya tarik ya dari firman Tuhan sebenarnya harus berani, karena firman Tuhan juga bilang rancanganku bukanlah rancanganmu, ya kan? Yang pasti rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi memang mungkin bagi setiap kita yang harus dimampukan memang harus kadang-kadang dibenturin dulu. Dan itu yang saya pelajarin juga dari Ustadz Abdul Somad. Dimana ketika saya sempat nanya sama dia, ada waktu kejatuhan dia yang paling menurut saya di tahun 2019, dan itu pembicaraan kita di mobil pas lagi di Pekanbaru di Riau. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini saya nggak bisa share apa yang kita ngomongin, tapi ketika dia lagi jatuh banget, saya bilang, Tat, kenapa ya Tat ya? Maksudnya Ustadz nih udah menjadi Ustadz, abis itu udah memberikan semuanya untuk Tuhan, udah menyebarkan berita-berita tentang Tuhan dan lain-lain. Tapi kenapa Ustadz masih mendapat masalah kayak di tahun 2019 gitu? Nah, ini dijawab. Pertama, lo harus punya prasangka baik sama Tuhan. And I think ini yang kadang-kadang kita ini, saya baru sadar juga ya. Bukan baru sadar sih, sebenarnya udah tahu juga. Kadang-kadang kita ini sering banget dikecewakan sama ayah kita di dunia, sama orang-orang di sekitar kita, sehingga kita punya trust issue sama Tuhan. Sehingga kita sulit untuk berprasangka baik ke Tuhan. Padahal jalan yang ditutup sama Tuhan, itu kemungkinan besar demi kebaikan kita sendiri. Amin. Karena gini, ada hal-hal mungkin kepahitan yang memang belum dibereskan. Jadi segala sesuatu pahit di dunia, terus dia langsung kayaknya curiga sama Tuhan, nyalahin Tuhan ya kan. Nah makanya Tuhan bilang kan kalau di dalam firman Tuhan, ya apa segala sesuatu ya ampuni, bereskan, kasihi Tuhanmu, baru kau bisa mengasihi sesamamu. Tanpa kita tidak mengasihi Tuhan, kita gak akan bisa mengasihi sesama. Betul. Itu sekali fondasi dasarnya. Betul. Nah satu hal yang saya mau tanyakan sama seorang Daniel, jika lo boleh kita bertanya, apakah Daniel sekarang seorang mualaf? Nah, ngebicarain soal lo dengerin khotbah, terus ketemu sama UAS. Nah, setelah itu ada kabar bahwa seperti itu, bro. Ya, apakah gua mualaf? Pertanyaan semua orang. Kan haleluya. Haleluya. Please jawab sendiri, dan kalau misalnya kalian pengen tahu penjelasannya bisa nonton di podcast-podcast yang selama ini udah gue ngomongin juga. Tapi yang pastinya di sini gue ngerasa kenapa kepercayaan atau keyakinan gue ini penting banget untuk keyakinan orang-orang di luar sana. Banyak yang kepo ya. Banyak yang lebih parah lagi. Keyakinannya nanti akan turun, kecewa, gara-gara based on keyakinan gue. Bukankah harusnya keyakinan kalian tuh berpegang sama satu Tuhan aja? Apapun yang ada di sekitar kita, ketika dia mau pindah agama ini, ketika dia udah kecewa sama Tuhan dan lain-lain, ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita adalah bagaimana dengan hati kita dengan Tuhan. Kayak gitu, itu menurut gue. Jadi
I really feel jangan sampai di luar sana nih ketika mendengar ada artis ini mendadak berubah agama lagi atau apa dan lain-lain gitu ya, itu akan ngefek ke iman kita. Yang ada ketika itu ngefek ke iman kita ngerasa insecure. Bagi yang tidak matang ya, bagi yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Karena masih banyak sekali nih kayak seperti mungkin PHPers di luar sana. Memang kita pribadi tidak bisa langsung mengatakan, menjudge atau oh kamu gak dewasa dalam Tuhan, oh kamu masih anak-anak, enggak. Tapi bagaimana kelihatan dari pola pikir kita. Pernah gak sih lu kecewa sama Tuhan? Sepanjang hidup baru lu mau ini, tanya. Lu udah menjadi seorang host yang sangat terkenal. Kecewa, tunggu dulu Pi, kecewanya maksudnya seperti apa dulu? Apakah ya kecewa? Kan dalam hidup itu kecewanya entah keluarga, entah karir lu, entah jalan hidup lu. Mungkin yang, jalan hidup ya, yang lebih spesifik jalan hidup. Sekarang udah mulai tertarik untuk melayani, untuk amanat agung. Iya. Untuk apa? Amanat agung. Oh, amanat agung. Iya. Siapa sih amanat agung? Amanat. Gue ngerasa kecewa itu pastilah. Gue sering kecewa sama diri sendiri gue juga. Udah pasti sebagai manusia pernah kecewa sama Tuhan juga gitu. Itu kita pengen tahu, PHPers juga pengen tahu bahwa kecewanya seorang Daniel Mananta yang sehingga membuat rasa kecewa itu jadi pembelajaran buat hidupnya. Ya kan? Itu apa sih pada saat posisi apa? Wah banyak banget. Gue ceritain satu aja ya. Kalau semua bisa lewat ya sehari kita ya. Iya makanya banyak banget dan it's okay. Menurut gue it's okay untuk kecewa sama Tuhan. Bahkan Ayub ketika dia lagi dikasih ujian yang begitu besar, dia sendiri sempet kok menyatakan kekecewaan dia sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang muncul dan bilang kalau misalnya, lu di mana pas gue lagi nyiptain dunia ini? Jadi maksud gue it's okay. Karena menurut gue lebih mendingan gue menyatakan kekecewaan gue sama Tuhan dan gue bisa berdiskusi dengan Tuhan daripada gue memalsukan perasaan gue, munafik ya, dan melakukan ritual-ritual untuk memuji dia padahal hati gue lagi kecewa sama dia gitu. Exactly. Nah ini PHPers perlu digarisbawahi, kecewa sama Tuhan jangan lagi nanti digoreng di luar nih. Boleh kecewa nih katanya. Boleh kecewa nih katanya. Kecewanya maksudnya bukan marah sama Tuhan. Gak apa-apa digoreng juga gak apa-apa. Kita bukan bersungut-sungut sama Tuhan, tapi kita bertanya sama Tuhan. Di situ wajar ya, karena memang kita harus terbuka jujur karena Tuhan paling tahu isi hati kita dan itu perlu dibereskan. Setelah kita beres baru kita plong dan pasti kita percaya Tuhan itu yang akan menggantikan segala sesuatu kekecewaan itu dengan damai sejahtera. Berserah lalu keterbukaan dengan Tuhan. Yes. Karena gue nggak suka banget ketika seseorang tuh benar-benar hidupnya hancur banget. Tapi dia yang benar-benar kayak bro apa kabar? Wah Tuhan baik banget sama gue, tapi hidupnya lagi hancur banget gitu. Gue ngerasa itu palsu dan banyak banget yang begitu. Bukan munafik ya, tapi kayaknya lebih ke udah membangun tembok sehingga dia udah nggak bisa in tune sama perasaannya sendiri. Padahal dia tahu firman ya. Padahal dia tahu firman juga gitu. Dan maksud gue banyak yang begitu Daniel. Maksudnya Yesus bilang datanglah kepada aku engkau yang letih lesu dan gitu berbeban berat. Berbeban berat gitu ya. Nah tapi kalau misalnya lu sendiri kayak enggak kok Yesus, gue gak letih lesu kok, gue selalu happy dan bersuka cita dalam namamu. Tapi sebenarnya hatinya letih lesu. Padahal sebenarnya Tuhan juga tahu itu kan. Gitu. Itu maksudnya PHPers loh. Right. Jadi maksud gue adalah ketika gue kecewa, gue pernah nih kecewa sama Tuhan ketika gue, banyak banget. Basically ketika outcome-nya tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Harapan lo sendiri. Oh ya, ini this is amazing. Apa sih yang terjadi ketika kita udah nurut sama Tuhan, tapi ekspektasinya tidak sesuai dengan hati kita? Di situ kita kecewa. Now, apa yang lu lakuin ketika lu kecewa sama Tuhan, itu yang menentukan apakah lu mempunyai fondasi di Tuhan atau bukan. Kenapa Tuhan tidak mengalahkan iblis dan habis itu langsung buat Ayub jadi sehat aja dan aman-aman aja tanpa harus memberikan dia penyakit? Gue juga nggak tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu dan ya udah dia itu Tuhan gitu. Siapa kita? Ngapain kita ini? Kan kedaulatan ada di Tuhan ya. Kedaulatan ada di Tuhan. Jadi gue mungkin bisa kecewa sama Tuhan, tapi pada akhirnya gue tetap berdoa sama Tuhan. Gue tetap berusaha meminta hikmat dan mungkin nanti ketika gue udah meninggal, gue baru tahu jawabannya. But not now, and it's okay because I am not the boss of God. He is my boss. He is my Lord gitu. Jadi kayak ya tetap aja. Yang pasti gue harus nurut aja. Kedepannya
ketika Tuhan nyuruh gue untuk ngelakuin ini, apakah gue akan nurut? Ya gue akan nurut. Kemungkinan gue kecewa masih ada. Tapi gue akan tetap nurut. Karena gue menang atau kalahnya tergantung dari gue nurut sama Tuhan atau enggak. Ya, bagaimana kedekatan kita sama Tuhan yang pasti dong kan? Jadi kemungkinan di mata manusia gue kalah. Tapi apa artinya kalau misalnya gue menang di mata Tuhan? Nice, amin. Itu lebih penting. Itu yang lebih penting. Iya. Ya, kalau misalnya sebenarnya sedikit mungkin bisa ditambahkan secara mungkin gampangnya ya, mudahnya yang bisa dimengerti bahwa di dalam perjalanan hakim-hakim itu kan ada beberapa peperangan yang Tuhan izinkan sebenarnya terjadi. Mungkin kalau diambil garis besarnya dalam kehidupan sekarang adalah perjuangan hidup kita. Yang terkadang kita mau berjuang kok tiba-tiba ada proses Tuhan, ada kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi itu baik adanya karena dari situ Tuhan secara tidak langsung bahkan secara langsung sadar nggak sadar kita tuh ditempa. Kita tuh lebih lagi, Tuhan mau kita lebih lagi dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Karena kalau segala sesuatu kita lagi berjuang diiyain, diokein, yang ada kita belum tentu dekat sama Tuhan. Gue setuju banget Sarah. Ini satu jawaban akhirnya yang gue temuin. Ini kekecewaan gue sebenarnya tahun 2019. Ketika gue bikin film dan filmnya itu tidak sesuai dengan harapan gue. Gue bikin film judulnya Susi Susanti. Nah, gue baru dapet jawabannya kenapa itu tidak sesuai dengan harapan gue, dan gue sempat kecewa sama Tuhan dan gue bilang kayak, Tuhan ini kenapa, padahal gue udah nurut banget, Tuhan suruh gue bikin film ini ya, dan gue bikin dan lain-lain gitu. Nah akhirnya gue dapet jawabannya baru bulan lalu. Tuhan langsung kasih ya? 2019, nggak langsung kasih, 4 tahun. 4 tahun, iya maksudnya Tuhan langsung kasih di situ jawabannya. Jawabannya baru langsung bulan lalu. Langsung buat kamu mengerti ya? Baru bulan lalu. Jawabannya adalah, Neil, untuk film Susi Susanti itu gue nggak lagi membangun kesuksesan film Susi Susanti, tapi gue lagi membangun kesuksesan karakter Daniel Mananta. Yes, itu yang paling utama. Di situ. Itu yang paling baru utama. Bulan lalu gue dapet, dan gue yang kayak, oke, gue ngerti sih sekarang. Kenapa tuh? Karena memang balik lagi Daniel, sebuah proses itu bukan Tuhan izinkan semata-mata mau merugikan manusia. Bukan, tapi memang ada hal-hal yang memang Tuhan mau ubahkan diri kita dulu. Terutama karakter, supaya berintegritas Kristus yang pastinya. Dan itu Daniel akhirnya rasakan sendiri. Pencapaian terbesar yang menurut lo seorang Daniel Mananta sudah raih itu apa sih? Pencapaian terbesar? Gue diundang ke There Is Hope. Gila, sama suami istri favorit gue. Wow. Oh my goodness. Ketemu Richard Buntario. Amin. Goodness. Selama ini, by the way, April ini adalah 20 tahun gue di entertainment. April 2023. Hari ini gue ketemu Richard Buntario setelah 20 tahun, men. 20 tahun ya? 20 tahun di entertainment. Iya, pencapaian terbesar hari ini. Kalau bukan karena diundang sama Reza sama Sere, gak mungkin gue ketemu sama. Thank you bro. Dan yang pasti ini kasih karunia Tuhan juga buat kami, bahwa Daniel Mananta diketuk hatinya untuk memberikan waktu dengan segitu padatnya, dan thank you banget. Betul. Nah, thank you banget. Di There Is Hope itu adalah dengan tagline kita adalah masih ada Tuhan, masih ada jawaban, dan masih ada harapan. Nah, pesan buat Daniel Mananta untuk para PHPers semua nih. Ayo. Yang sekarang ini lagi kehilangan harapan, mungkin yang tahun tahu ini mesti nih gimana. Seorang Daniel Mananta, please recover them. Tahun 2023 itu banyak orang bilang kalau misalnya akan ada resesi, gelap ya, dan menakutkan, sulit, krisis dan lain-lain lah ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini akhir tahun kemarin di tahun 2022 gue ke Amerika. Dan pas di Amerika gue ngeliat sih kayak negara yang dulunya benar-benar sangat mengutamakan banget Tuhan. Sangat mengutamakan banget Tuhan, sampai di uangnya pun ditulis In God We Trust. Dan habis itu di tahun sebelum tahun 1960 mereka masih sering doa bareng di kelas, di sekolahan dan lain-lain. Tapi setelah tahun 1960-an development, negaranya menjadi maju sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi berdoa. Udah tidak lagi ada kurikulum di untuk agama, itu sudah tidak terlalu penting lagi di Amerika di tahun 1960. Dan disitulah mulai masuk yang namanya
free sex, hippie, drugs, sex and rock and roll tahun 60-an. Sampai akhirnya hari ini menurut saya di Amerika pun juga banyak banget yang drugs sudah di mana-mana tapi gender confused. Dan kita udah gak bisa lagi ngomong sama mereka Tuhan tuh cuma menciptakan Adam dan Hawa gitu. Udah gak bisa karena mereka sangat fokus banget sama yang namanya human rights, sangat fokus banget sama so many things. Udah menurut gue udah jadi confusing karena udah gak ada fondasi. Nah, berita-berita soal resesi datangnya dari mana? Dari Amerika. Dari banyakan media-media di Amerika. Yes, mereka akan kena resesi. Yes, Eropa akan kena resesi. Tapi guys, Indonesia yang kita di Pancasila aja masih tertulis dengan bangga ketuhanan yang Maha Esa. Amin. Kita ini Indonesia negara bertuhan. Gue percaya banget dari sini sekarang. Karena apalagi ngelihat kesuksesan G20 juga yang kemarin itu. Gue percaya banget mulai dari kemarin itu sampai ke depannya. Apinya akan ada di Indonesia. Amin. Right? Gue percaya banget. Amin. Sekarang ini dunia lagi melihat dan melirik ke Indonesia. Amin. What is their secret gitu? Dan rahasianya adalah kita negara bertuhan. Yes. Itu. Nah, haleluya. Buat kalian yang ketakutan, buat kalian yang merasa khawatir, khususnya buat kalian pengikut Yesus yang juga ngerasa khawatir akan resesi dan lain-lain. Yes, gue tidak bisa pungkiri kita semua akan kena. Gue sendiri juga mungkin akan kena beberapa imbas-imbasnya atau impactnya dari resesi ini. Tapi yang gue pegang sekarang ini, dan ini ayat menyelamatkan gue banget di tahun 2020 di Yeremia 17:8. Oke, 17:7 dan 17:8. Kenapa gue ingatnya 17:8? Karena 17 Agustus. Oke. Tapi Yeremia 17:7, 17:8 bisa tolong dibacain gak? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Exactly. Yes. Di tahun 2020 itu yang terjadi sama gue, dan gue berharap banget dan gue berdoa supaya yang nonton pun juga mendapatkan pengharapan yang sama. Amin. Karena gue ngerasa kayak tadi tuh ya, kita itu, lo bayangin ini visualnya, dan ini yang gue dapat juga secara visual gitu ya. Lo bayangin hutan itu lagi zaman kemarau, ya. Pohon-pohon tuh kalau misalnya kemarau kayak gimana? Udah kering semuanya, udah kering. Pokoknya nggak enak banget dilihat gitu, karena pohonnya cuma ranting aja gitu, nggak ada daun, nggak ada buah gitu kan. Tapi di depan di tengah situ ada pohon yang lebat banget daunnya dan berbuah. Dan itu bingung, kok bisa? Akhirnya datang, ternyata pohon itu akarnya masuk ke sumber air. Dan air itu adalah Yesus Kristus. Amin. Right? Akulah air kehidupan. Yeah. Itu adalah Yesus Kristus. Jadi, yes, ketika kita mendapatkan problem, misalnya dari resesi atau apapun tekanan di tahun 2003, tekanan. Tapi kalau misalnya akar kita itu masuk ke dalam tanah dan benar-benar terkonek langsung sama air kehidupan Yesus Kristus, mau kemaraunya sepanjang apapun, tetap. It's okay, kita tetap berbunga, kita punya daunnya lebat, dan kita punya tetap berbuah. Amin. Gitu. Dan bisa dirasakan banyak orang ya. Dan bisa dirasakan banyak orang. Yang pasti seperti, kalau saya ingat seperti pertumbuhan pohon korma. Ya, kalau pohon korma itu kan udah di padang gurun, harus ditekan lagi sama yang namanya batu. Supaya akarnya terus makin ke bawah, harus benar-benar ketemu sampai mata air. Begitu ketemu mata air, sampai dia bertumbuh. Dan dia sendiri yang mengeluarkan tekanan batu itu. Begitu dia keluar dan dia tinggi sekali. Dan dia itu kuat untuk menghadapi yang namanya kekeringan. Dan itu buahnya tetap buah yang manis dan menghasilkan banyak buah. Mantap, keren Vapers. Pokoknya tetap berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, maka engkau akan diberkati. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya Vapers, dan juga buat Daniel Mananta yang keren banget. Hambanya luar biasa. Yes, thank you. Sukses terus, dipakai Tuhan luar biasa, dan tetap saya senang dengan cara pembawaanmu, keep silent dan bawa semua kepada Tuhan. Amin. Keren. Gue perasaan ngomong terus gak ada silent-silentnya barusan.
Bukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Makanya sekali lagi ingat untuk PHPers yang punya masalah langsung di komen aja atau persoalan ingin doakan, ketik di komen, kita akan doakan bersama tim PHPers dan juga Diary Hope untuk mengajak semua untuk subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di TIH_bukan_official. Yes, thank you sekali, thank you banget, thanks berat. Thank you. Tuhan memberkati semuanya. Bye, God bless. Ya, God bless.